Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan support Anda, alhamdulillah ya. Saya sampai detik ini pun masih bertahan di YouTube untuk memberikan motivasi, semangat, dan pokoknya memulihkan kembali mental Anda, terutama yang masih diintimidasi, ditakut-takuti oleh pinjol legal ataupun ilegal ya. Mudah-mudahan Solusi Utang bisa memberikan masukan-masukan positif sehingga yang tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri Anda sendiri ya. Jadi seperti video kita hari ini dengan judulnya cukup menarik gitu ya. Pemerintah menyuruh stop bayar pinjol ilegal. Ya. Tapi Medibroni menyuruh Anda stop bayar pinjol legal. Jadi komplit sudah ya. Tinggal kita membacakan hari ini adalah bagaimana caranya kita untuk menstop ini. Kalau sebatas untuk henti membayar, oke. Detik ini, jam ini kita bisa henti membayar. Tapi menghentikan teroran ini bagaimana? Ya, ini yang mau kita bahas hari ini. Sesuai dengan anjuran pemerintah, stop bayar pinjol ilegal. Tapi Medibroni stop bayar pinjol ilegal. Tapi sebelumnya silakan Stik dan Hukum, yaitu Bapak Mahfud MD yang menyampaikan setelah mereka koordinasi dengan pihak OJK dan lembaga-lembaga terkait, mereka menyimpulkan untuk stop mencicil ataupun membayar pinjol ilegal. Ya, itu umuman dari beliau. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum yang jelas, baik pengikatnya secara perdata ataupun secara pidana. Justru sebaliknya, pelaku usaha jasa keuanganlah yang akan bisa diproses secara pidana ataupun telah melanggar Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen. Itu menurut dari umuman yang diumumkan oleh Bapak Polhukam ya. Oke, tapi di sini saya mau memutar Anda sedikit saja ya. Sebelum kita membacakan beritanya, saya mau memutar Anda sedikit ke belakang ya. Ke belakangnya itu saya mau memunculkan di layar Anda berita yang 7 Agustus 2019 ya. Saya munculkan di layar Anda sedikit saja gitu loh, tidak panjang ya. Tidak panjang, biar sama-sama kita memberi masukan. Tak mampu bayar hutang fintech lending ilegal. Ini solusinya. Ini berita saya ambil dari CNBC Indonesia. Ya, ini beritanya yang saya ambil. Nanti Anda dengar dulu ya. Baru kita tetap juga akan mengikuti anjuran pemerintah itu tentang stop bayar pinjol ilegal. Saya kasih Anda bonus stop juga bayar pinjol legal ya, tapi dengar dulu berita ini. Jakarta, CNBC Indonesia, fintech peer-to-peer lending ilegal masih sulit diberantas sebab masih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari kehadiran mereka. Efek negatif memang bunganya mencekik. Ingat ya kalimat pertama, Anda lihat di layar Anda. Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, Togam L. Tobing mengatakan bila masyarakat sudah terlanjur meminjam di fintech ilegal, maka hutang tersebut harus dibayar karena sudah ada karena sudah ada perjanjian perdata antara nasabah dengan pemberi pinjaman. Udah, sedikit saja ya. Ketua Satgas Waspada Investasi Togam L. Tobing mengatakan bila masyarakat sudah terlanjur meminjam di fintech ilegal, maka hutang tersebut harus dibayar karena sudah ada perjanjian perdata antara nasabah dengan pemberi pinjaman. Ya. Baru setelah ini kita dengarkan dulu sebentar cuplikan
yang mau disampaikan oleh Bapak Polhukam. Anda juga simak, karena di sini Ketua Satgas Investasi menyampaikan ya, utang tersebut harus dibayar karena sudah ada perjanjian perdata antara nasabah dengan pemberi pinjaman. Ya, dengar ini sebentar. Atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI. Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan. Kita sudah dengar ya. Jadi jangan membayar karena itu sudah sangat keterlaluan, dan nanti kalau misalnya Anda masih ditekan, lapor ke kepolisian ya. Tapi ada yang bertolak belakang, yaitu di 2019 malah SWI ketuanya menyampaikan bayar saja karena mereka telah utang tersebut harus dibayar karena sudah ada perjanjian perdata antara nasabah dengan pemberi pinjaman. Ketua Satgas Waspada Investasi ya, paham nggak yang mana perjanjian perdata itu? Ini pinjol ilegal ya, bukan pinjol legal. Jadi perjanjian secara perdata yang mana ini yang dimaksud waktu 2019 itu gitu loh. Ya, saya sempat itu membuat videonya tentang hal ini. Ya, cuman videonya nggak begitu booming mungkin ya. Karena saya sempat bingung, ini aja statusnya ilegal. Jadi perjanjian secara perdata mana sih? Ya, pantas saja pemblokiran yang terjadi selama ini hanyalah sebuah formalitas tanpa ada efek dan manfaatnya bagi masyarakat. Ya. Kalau hari ini real, jelas. Setelah dilakukan penggerebekan, setelah dilakukan pemblokiran, langsung pemerintah menyampaikan jangan bayar lagi pinjol ilegal. Ini jelas, ada hikmahnya, ada baiknya, dan ada bagusnya. Selama yang ada di SWI apa? Mereka malah memaksa masyarakat tetap bayar karena sudah ada perjanjian perdata. Kampret, perjanjian perdata dari segi mana gitu loh. Di sinilah saya melihat kayak mana ya, ada satu pembodohan yang terjadi gitu. Ya. Atau memang Ketua Satgas Waspada Investasi benar-benar sudah tidak paham lagi atau kayak mana. Ya. Oke, jadi kita bacain beritanya yang tentang pinjol ilegal. Ini saya ambil dari kompas.com. Mahfud MD minta nasabah pinjol ilegal stop membayar cicilan meskipun ditagih. Ya, ingat itu ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan menggunakan baju sakera. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD meminta masyarakat menjadi debitur pinjaman online atau pinjol ilegal tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. Ingat ya, nggak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. Ya, nanti saya tunjukin caranya bagaimana. Kepada masyarakat yang masih menunggak utang di pinjol ilegal, ia meminta nasabah lebih baik melapor ke polisi apabila merasa ditagih. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada se-Indonesia, saat ini Anda masih diteror atau ditagih oleh pinjaman online, segera laporkan ke kantor polisi terdekat dan tunjukkan berita ini kalau misalnya polisi menolak laporan Anda. Ya, tunjukkan beritanya. Oleh karena itu, himbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan Bank Indonesia, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini, kata Mahfud MD seperti dikutip Rabu 20 Oktober 2021. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar. Kalau ada yang tidak membayar lalu mereka tidak terima, laporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Ya.
Ini sudah jelas ini dari menteri langsung, arahannya bukan blokir abal-abal yang seperti diumumkan sudah 3.000 pinjol diblokir, sudah sekian ribu pinjol diblokir, tapi untungnya bagi masyarakat tidak ada. Ya hari ini sudah jelas titik terangnya bahwa pinjol ilegal sudah tidak perlu Anda bayar lagi. Kalau masih diteror dan masih ditakut-takuti, lapor ke kantor polisi terdekat. Ya, jangan tanya lagi, "Bang, saya diteror, Bang, saya ditakut-takuti, Bang." Jangan lagi. Ya, tinggal Anda lapor aja dan jangan dibayar sepersen pun. Mana ini ya? Mahfud MD bilang pemerintah bakal mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi pelaku pinjol ilegal. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE dan perlindungan konsumen. Ya, jelas ya. Lapor polisi bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melapor tindakan tersebut ke kepolisian setempat. Mahfud memastikan para pihak kepolisi akan langsung memasifikasikan gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak tegas. Ya, jadi jelas ya buat teman-teman semuanya, jangan ada yang takut lagi untuk melapor ke kekejaman tindakan dari pinjaman online. Ya, kalau ada yang legal juga ikut serta dalam melakukan penagihan dengan pola penekanan dan pengancaman, laporkan juga segera. Jangan hanya mengubar-ngubar di medsos, tapi coba arahkan ke kepolisian karena ini sesuai imbauan pemerintah. Biar semuanya benar-benar terciptanya finansial teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau sudah ada pinjol yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, saya yang akan mereview paling awal kalau memang mekanismenya sudah berubah. Ya, tanpa dibayar pun nggak perlu mereka pasang iklan di channel ini, saya akan review dengan sukarela kalau memang pinjolnya sudah bermanfaat. Ya, tapi kalau belum, jangan harap channel ini tidak akan berhenti membahas itu sampai Anda merubah polanya dan kapan perlu sampai Anda hilang benar-benar gitu. Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUHP pidana yaitu pemerasan. Lalu ada pasal 335 KUHP pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Kata Mahfud, ia menegaskan kalau pernyataan tersebut dilontarkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pinjol ilegal. Operasi pinjol ilegal selama ini tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK dan dianggap meresahkan. Mahfud MD, penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, terkecuali perusahaan finansial teknologi fintech peer-to-peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal. Ini saya kurang suka ini ya. Meskipun mereka telah memiliki lisensi ya ataupun telah mendaftarkan diri dan mengikuti semua aturan OJK menurut Persi ketika terjadinya koordinasi, tapi data dan fakta yang terjadi di lapangan akan bertolak belakang dan saya berharap untuk Pak Mahfud MD tolong dipertimbangkan kembali ya. Kenapa saya bilangin harus dipertimbangkan kembali? Contoh, urusan ilegal ini saja kalau OJK memang betul-betul melirik ke masyarakat, mungkin sejak awal OJK telah menyampaikan stop bayar pinjol ilegal. Ya, nggak perlu minta ikut campur tangan pemerintah terlalu lebar kalau menurut saya. Tapi entah ada apa dengan Otoritas Jasa Keuangan membiarkan masyarakat tersisa sekian lama, baru hari ini setelah campur tangan dengan pemerintah baru OJK mengiyakan untuk tidak membayar pinjol ilegal. Ya. Dan untuk sumber penyakit sendiri, sumber penularan sendiri, Bapak boleh cek beberapa pengaduan ataupun fakta dari orang yang telah terjebak di pinjol legal, bagaimana rasanya bagi mereka. Jangan hanya dengarkan data yang ada di OJK. OJK menyampaikan pinjol legal bermanfaat, masyarakatlah yang menjalankan bermanfaat atau tidak. Faktanya ada di masyarakat, bukan ada di OJK. Kalau data ada di OJK,
fakta ada di masyarakat. Dan Bapak tolong dipertimbangkan kembali untuk menyuruh orang-orang meminjam di pinjol legal sebelum mekanisme dan cara mereka berubah. Dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol yang lain legal sudah berizin dan sah, gitu akan berkembang karena justru itu yang kita harapkan. Memang itu yang diharapkan, masyarakat pun juga mengharapkan bahwa pinjol legal itu memang baik dan bermanfaat. Tapi sayangnya bunga 0,8 itu bukan perkara mudah, apalagi masyarakat yang awam tentang kali-kali dari segi peminjaman mereka. Ditambah lagi adanya penagihan terselubung, penagihan buta yang sering dilontarkan oleh beberapa pinjol legal. Ya, kalau Bapak tidak percaya atau pemerintah kurang percaya dengan ucapan ini, buka semua ruang pengaduan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Coba lihat pinjol mana saja yang diadukan oleh masyarakat, pinjol yang legal maupun terdaftar di OJK. Supaya data itu benar-benar valid, mumpung saat ini kita sedang membenahi untuk mendapatkan finansial teknologi yang benar-benar bermanfaat. Ya, jangan hanya timpang tindih. Penyakitnya diobati, sumber penyakitnya harus dicegah. Sumber penyakitnya itu berada di pinjol yang ada di OJK. Ya, kalau penyakitnya memang benar sudah tepat ini dengan mengumumkan supaya masyarakat tidak bayar lagi pinjol ilegal, itu sudah tepat kalau menurut saya. Tapi menyuruh masyarakat untuk meminjam di pinjol legal masih kurang tepat menurut hati nurani saya. Karena fakta ada di lapangan meskipun data ada di kantor OJK. Ya. Kritik YLKI, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menyebut perilaku pinjaman online atau pinjol legal maupun ilegal alias tak resmi hampir tak ada bedanya. Yakninya sama-sama meneror debiturnya saat menagih hutang. Ya, ini seru ini. Ya, berarti sesuai ya dengan pendapat kita. Karena pengaduan yang sering yang kami terima dari 70% pengaduan pinjaman online ini, paling tinggi 57% adalah cara penagihan. Ia menjelaskan cara penagihan pinjol legal dan ilegal sama-sama menggunakan ancaman kekerasan dan hingga penyebaran data pribadi peminjam. Cara penagihan antara ilegal dan legal tidak ada bedanya. Ini yang kira jadi PR atau pekerjaan rumah bagi pemerintah, Satgas Waspada Investasi dan kepolisian. Saran saya jangan libatkan lagi SWI gitu loh. Kan tadi sudah saya bacain. Di awal 2019 tanggal 7 Agustus itu SWI menyuruh bayar saja pinjol ilegal. Gila nggak itu gitu loh. Ya, pinjol ilegal mereka bilangin itu sudah ada perjanjian secara perdata. Udah jelas keberadaannya ilegal. Makanya saya bilangin nggak usah dibawa-bawa lagi SWI gitu loh. Ya, tapi kalau saya mendukung penuh dari YLKI yang menyampaikan bahwa pinjol legal dan ilegal tidak ada bedanya. Makanya saya selalu menyampaikan sumbernya ada di legal, penyakitnya ada di ilegal. Penyakitnya dibasmi, sumbernya tolong dicegah. Ya, jangan sumber ini membuat penularan lagi. Masyarakat itu cuman keberatan ada dua. Pertama bunga, yang kedua penagihan. Di luar itu nggak ada masalah. Ya, tapi yang paling ngeri adalah penagihan dan penyebaran data. Saat ini pinjol legal bermain dengan pesan buta tanpa ada jelas aplikasinya dari mana. Tapi masyarakat tidak bodoh. Ya, masyarakat tahu mereka meminjam di aplikasi mana dan jatuh tempo di aplikasi apa. Dan ketika ada penagihan yang buta tanpa menyebutkan nama aplikasi, masyarakat sudah bisa memvonis aplikasi mana. OJK buka ruang pengaduan pinjol mana yang paling viral dalam 1 bulan ini diadukan masyarakat. Tolong Anda pertimbangkan itu gitu loh. Ya, tapi kalau hanya mengobati penyakit tanpa mencegah sumber penyakit, ini sama aja bohong. Ilegal disuruh menghenti membayar, pinjol legal disuruh berkeliaran berada di Indonesia, sama juga bohong ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya sampaikan buat Anda yang saat ini sudah tidak mampu bayar lagi, untuk pinjol legal stop membayar. Ya, stop membayar ini bukan berhenti membayar selamanya tidak, tapi hentikan membayar online. Jangan ada lagi yang mentransfer atau membayar menggunakan virtual account. Ya, minta semua DC-nya untuk datang ke rumah Anda, apalagi mereka yang sering mencaci maki Anda. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, support terus channel Solusi Utang supaya saya masih bisa memberikan sedikit suara
dan sedikit pencerahan buat Anda semuanya bagaimana supaya tidak terlalu panik ya. Untuk mengatasi pinjol ilegal jangan dibayar, tolong dicabut kartu Anda dan hapus akun WA Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, buka lembaran baru dengan nomor baru dan jalani hidup Anda seperti biasa.